Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sahid dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan artikel dengan tema influencer marketing. Overview presentasi kali ini dimulai dari introduction hingga conclusion sesuai dengan format penelitian pada umumnya. Baik, kita mulai dari introduction. Beberapa tahun sebelumnya, pemasaran media sosial sudah menggunakan influencer untuk menjangkau lebih banyak audiens. Pertumbuhan ini dipercepat karena adanya COVID-19 dan semakin banyak transaksi yang dilakukan secara online. Media seperti surat kabar, majalah, TV, dan radio sudah mulai ditinggalkan. Influencer sebagai alat pemasaran adalah pengguna sosial media yang merekomendasikan produk sehingga dapat menciptakan atau mendorong keterlibatan audiens yang dituju. Marketer memanfaatkan power yang dimiliki oleh influencer untuk melakukan aktivitas pemasaran. Penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial, yaitu ketika kedua pihak saling menerima manfaat dan saling menghargai. Prinsip timbal balik yang sukses akan berdampak pada kekuatan hubungan, menghasilkan kepercayaan, dan loyalitas. Variabel pertama yang digunakan adalah expertise, yaitu kredibilitas influencer, pengalaman, pendidikan, dan pencapaian profesional yang menunjukkan seberapa valid pernyataan sumber. Hal ini akan berdampak pada tingkat penerimaan, kesepakatan, persetujuan, dan perubahan sikap followers terhadap produk yang direview. Variabel kedua adalah authenticity, yaitu ketulusan dalam mereview produk tanpa paksaan, bujukan, kepentingan pribadi, atau manipulasi. Ini akan berpengaruh dalam membangun kepercayaan followers. Mereka dapat membedakan mana endorse dan review jujur. Variabel ketiga adalah daya tarik fisik. Penilaian awal yang dianggap dapat meningkatkan perhatian dan keterlibatan audiens yang lebih besar. Persepsi yang positif akan meningkatkan penerimaan pesan yang disampaikan. Variabel keempat adalah homofili, yaitu kesamaan, keyakinan, perasaan, value yang diyakini, pengalaman, dan gaya hidup. Kesamaan akan menciptakan perasaan positif dan mendukung pendapat tersebut. Variabel kelima adalah loyalitas. Kepercayaan dibangun melalui interaksi berkelanjutan. Rasa percaya akan membuat pendengar bersedia mendengarkan dan meyakini pesan yang disampaikan. Maka dari itu, hipotesis kelima, kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas pada influencer. Variabel keenam adalah product attitude. Kepercayaan pada produk yang direview akan menambah wawasan bagi followers dan mengurangi ketidakpastian saat membeli produk. Variabel ketujuh adalah niat untuk membeli. Kepercayaan akan mengkonfirmasi keraguan terhadap produk sehingga akan meningkatkan niat pembelian. Terakhir, kekuatan hubungan dilihat dari frekuensi kunjungan dan waktu yang dihabiskan untuk melihat konten influencer. Artinya, tingkat kekuatan hubungan mungkin akan mempengaruhi jalur model hipotesis 1 hingga 7. Kerangka teoritis dapat digambarkan sebagai berikut. Expertise, authenticity, physical attractiveness, dan homofili berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Kemudian, kepercayaan akan berpengaruh positif terhadap loyalitas, product attitude, dan niat pembelian. Semua variabel tersebut juga tergantung dari kekuatan hubungan antara followers dan influencer. Metode yang digunakan adalah metodologi survei self-administered cross-sectional yang berbasis online. Partisipan diminta untuk memikirkan nama influencer media sosial yang mereka tonton paling sering dalam jangka waktu 1 bulan terakhir. Kemudian, responden menjawab frekuensi menonton influencer, waktu rata-rata yang dihabiskan untuk menonton konten dari influencer, serta berapa lama mereka telah mengikuti influencer tersebut. Frekuensi menonton dan waktu rata-rata yang dihabiskan diturunkan dari pengukuran hubungan dan style strength dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Levin and Cross pada tahun 2004 serta Chu and Kim pada tahun 2011. Responden yang tidak memberikan nama spesifik dari influencer tidak diikut sertakan dalam hasil. Pada bagian selanjutnya,
para responden diminta untuk melengkapi kuesioner mengenai influencer yang telah mereka sebutkan. Butir pengukuran dari masing-masing konstruk dalam model hipotesis diadopsi dan dimodifikasi dari pengukuran yang telah ada dan telah divalidasi di penelitian-penelitian sebelumnya. Karakteristik influencer diukur menggunakan skala 7-point semantic differential, di mana karakteristik yang diukur adalah expertise, authenticity, dan physical attractiveness yang diadopsi dari penelitian milik Ohanian pada tahun 1990. Skala dari konstruk selanjutnya diukur dengan 7-point Likert rating scale, di mana 1 menyatakan strongly disagree dan 7 menyatakan strongly agree, dengan mengadopsi literatur yang telah ada. Skala konstruk yang diukur adalah homophily, trust, loyalty to the influencer, product attitude, dan purchase intention. Data sampel didapatkan dari warga dewasa Amerika Serikat yang berusia 18 tahun atau lebih. Sebanyak 384 responden yang sudah mengikuti seorang influencer pada media sosial menggunakan platform Amazing M-Truck. Sekitar 48,7% dari sampel adalah laki-laki dan 50,5% adalah perempuan. Ras mayoritas dari sampel adalah Caucasian sebesar 64,6%, Asia sebesar 10,7%, African American sebesar 8,9%, Latino sebesar 7,3%, dan lainnya. Mayoritas dari partisipan sebesar 73,4% menyatakan bahwa mereka menggunakan media sosial sehari-hari dan 35,2% mengecek postingan influencer setiap harinya. Partisipan menggunakan platform media sosial termasuk YouTube sebesar 82%, Facebook 78,1%, Instagram sebesar 71,6%, Twitter 53,6%, dan Pinterest sebesar 29,2%. Partisipan diminta untuk memilih beberapa topik dari influencer yang telah mereka sebutkan. Topik-topik dari konten influencer yang kemudian teridentifikasi adalah fashion, kecantikan, travel, teknologi dan permainan, dan makanan. Model pengukuran diuji dengan menggunakan perangkat lunak Amos 27.0 dan SPSS. Reliability dari masing-masing konstruk dinilai menggunakan Cronbach Alpha. Nilai sebesar 0,7 ke atas mengindikasikan level reliabilitas yang dapat diterima. Nilai Cronbach Alpha dari variabel expertise adalah sebesar 0,88, authenticity sebesar 0,91, physical attractiveness sebesar 0,89, homophily sebesar 0,82, loyalty to the influencer sebesar 0,91, product attitude sebesar 0,92, dan purchase intention sebesar 0,94. Didapatkan nilai Cronbach berada di antara angka 0,82 dan 0,94, maka tiap variabel pengukuran dapat diterima. Kemudian dilakukan confirmatory factor analysis atau CFA dengan estimasi kemungkinan maksimum. Nilai dari faktor loadings, item error variance, dan frequency of large modification indices dievaluasi secara kolektif untuk menemukan poin-poin mana yang harus dihilangkan. Pada tahap ini, 1 poin dari physical attractiveness dihilangkan untuk meningkatkan model pengukuran. Model pengukurannya kemudian menunjukkan acceptable fit dalam data, di mana size square-nya adalah 684,18, DF sebesar 402, P di bawah 0,000, size square per DF sebesar 1,7, CFI sebesar 0,97, NFI sebesar 0,93, EFI sebesar 0,97, RMCA sebesar 0,04, dan SRMR-nya sebesar 0,05. Kemudian, dilakukan pengujian untuk konvergensi dan diskriminan validity dengan cara melihat apabila composite reliability dari masing-masing konstruk melebihi level yang direkomendasikan dan average variance extracted atau AVE dari masing-masing konstruk memenuhi benchmark sebesar 0,5. Hasil pengujian menunjukkan bahwa composite reliability ada pada sekitar 0,82 dan 0,94, melebihi nilai yang direkomendasikan yaitu 0,7. AVE dari masing-masing konstruk berkisar di antara 0,6 dan 0,84 lebih besar dari benchmark, maka convergent validity diterima. Nilai diskriminan validity diterima dengan cara mengkonfirmasi jika korelasi antar konstruk lebih rendah dari 0,85 dan jika AVE dari masing-masing konstruk melebihi nilai interkorelasi antar konstruk laten kuadrat. Korelasi antar konstruk berkisar antara 0,21 dan 0,81 dan nilai AVE dari masing-masing konstruk melebihi koefisien korelasi kuadrat antar variabel yang merupakan bukti dari diskriminan validity. Model persamaan struktural atau SEM
digunakan untuk menguji hubungan yang diusulkan. Statistik kecocokan menunjukkan kecocokan model yang dapat diterima dengan nilai chi-square 833,09, df sebesar 417, p di bawah 0,000, chi-square per df sebesar 1,99, CFI sebesar 0,96, NFI sebesar 0,92, EFI sebesar 0,96, RMCA sebesar 0,05, dan SRMR sebesar 0,8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa expertise, authenticity, dan homofili berhubungan positif dengan trust. Oleh karena itu, H1, H2, dan H4 diterima. Namun, physical attractiveness menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka H3 ditolak. Selanjutnya, trust berpengaruh positif terhadap loyalty to influencer, product attitude, dan purchase intention. Dengan demikian, H5, H6, dan H7 dapat diterima. Pengaruh perantara kepercayaan diperiksa dengan analisis bootstrap menggunakan proses SPSS makro, menggunakan model 4 dengan N sebesar 5.000 sampel ulang. Hasilnya, ditemukan bahwa kepercayaan diperantarai oleh efek expertise, authenticity, dan homofili pada hasil pemasaran. Khususnya, trust diperantarai pengaruh expertise terhadap loyalty, product attitude, dan purchase intention. Trust juga diperantarai pengaruh authenticity terhadap loyalty, product attitude, dan purchase intention. Untuk pengaruh homofili, pengaruh perantara trust signifikan terhadap loyalty, product attitude, dan purchase intention. Oleh karena itu, dapat dikonfirmasi perantara kepercayaan antara karakteristik influencer dan hasil pemasaran. Seperti yang telah dihipotesiskan pada H8, pengaruh karakteristik influencer diharapkan bervariasi menurut kekuatan hubungan. Untuk menguji perbedaan pengaruh berdasarkan kekuatan hubungan, analisis same multigroup dilakukan antara kelompok kuat dan kelompok lemah. Para peserta dibagi berdasarkan nilai median dari kekuatan hubungan yang diukur dengan variabel gabungan dari frekuensi penayangan dan waktu rata-rata yang dihabiskan. Untuk melakukannya, model hubungan yang dihipotesiskan, yaitu model dasar, diuji dan nilai koefisien standar antara kedua kelompok dibandingkan. Pertama, model fit dari model baseline tanpa kendala di mana parameter diestimasi secara bebas untuk kedua kelompok menunjukkan kesesuaian yang baik dengan mengonfirmasi invarian konfigurasi. Kedua, invarian metrik dinilai dengan membatasi semua parameter antara dua kelompok untuk memeriksa apakah model terkendala invarian antara kelompok. Perbedaan chi-square antara model tanpa kendala dan model pengukuran tidak signifikan dan mengkonfirmasi invariant metrik. Kemudian, perbedaan kecocokan model antara kedua kelompok diperiksa antara model tanpa kendala dan model bobot struktural. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam model fit dan membuktikan pengaruh moderasi kekuatan hubungan dalam mendukung H8. Khususnya, masing-masing jalur dibatasi dan perbedaan chi-square dengan model tidak dibatasi yang diuji. Pengaruh authenticity terhadap trust antara hubungan kuat dan hubungan lemah bervariasi secara signifikan. Selain itu, pengaruh trust terhadap loyalty to influencer memiliki perbedaan yang signifikan antara hubungan yang kuat dan hubungan yang lemah. Jalur lain tidak mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Baik, selanjutnya pada bagian diskusi. Dalam konteks media sosial, penelitian memberikan paradigma pertukaran sosial untuk memprediksi kepercayaan dalam hubungan influencer terhadap follower. Secara khusus, hasilnya menunjukkan keahlian, keaslian, dan homofili influencer memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan. Anehnya, tidak ada hubungan yang signifikan antara daya tarik fisik dan kepercayaan. Temuan ini menunjukkan sifat hubungan influencer terhadap follower tidak didasarkan pada interaksi atau komunikasi yang instan. Menariknya, 55,3% follower telah mengikuti influencernya selama lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, kita dapat menafsirkan durasi hubungan yang lama mengakibatkan tidak efektifnya daya tarik fisik sebagai penggerak pertukaran sosial dalam mengembangkan kepercayaan. Analisis multigroup mengungkapkan dampak keaslian pada kepercayaan dan pengaruhnya pada loyalitas bervariasi. Ini menurut kekuatan hubungannya masing-masing. Keaslian terhadap kepercayaan secara signifikan lebih kuat untuk hubungan yang lemah daripada hubungan yang kuat.
Kepercayaan cukup kuat untuk mempengaruhi opini dan perilaku followernya. Ini sangat penting sehingga kepercayaan perlu dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, kepercayaan memediasi proses pertukaran sosial sumber daya dari influencer untuk memujuk followernya. Selanjutnya, bagian implementasi teoritis dan manajerial. Penelitian menyajikan pandangan baru tentang influencer marketing. Sebagai pemasaran, memiliki hubungan berlapis-lapis di media sosial. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris tentang kekuatan hubungan sebagai variabel penting dalam proses influencer marketing. Penelitian berkontribusi juga dalam literatur tentang influencer marketing dengan mengidentifikasi peran kekuatan hubungan pada kredibilitas dan daya tarik influencer. Secara khusus, penelitian menemukan daya tarik fisik influencer tidak efektif untuk membangun kepercayaan dalam interaksi jangka panjang. Penelitian menunjukkan karakteristik sumber dapat mengubah pemikiran pengikut dan perilaku melalui pengembangan hubungan. Dengan demikian, penelitian menyajikan kemungkinan model karakteristik sumber dapat melampaui konteks dukungan selebriti dan dapat diperluas lagi. Penelitian menyarankan implikasi praktis, terutama pada sosial media marketing yang telah meningkatkan anggaran mereka untuk influencer marketing dan mengeksplorasi pendekatan untuk memilih influencer yang tepat. Selain itu, hasil penelitian menyiratkan influencer marketing berbeda dengan selebriti tradisional, di mana daya tarik fisik adalah kualitas yang penting, sedangkan pada influencer tidak. Influencer marketing harus menemukan cara untuk menggunakan daya tarik fisik sebagai sumber interpersonal untuk mengembangkan hubungan antara influencer terhadap konsumen maupun brand dan juga brand terhadap konsumennya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu influencer marketing memiliki hubungan yang berbeda pada tingkat intensitas konsumennya. Di sini kami mengambil contoh salah satu influencer yaitu Tasya Parasya. Tasya aktif berkarir sejak 2016 sebagai beauty influencer dan beberapa videonya di YouTube juga ditonton hingga jutaan kali. Tasya menjadi satu-satunya influencer wanita yang masuk dalam majalah Forbes Indonesia di tahun 2021 dalam kategori Digital Content Creator. Penilaian untuk masuk dalam kategori ini yaitu engagement rate atau IR. IR adalah tingkat keterlibatan, interaksi, intimasi, dan pengaruh yang dimiliki follower terhadap sebuah brand di media sosial. Semakin tinggi IR, maka semakin tinggi juga kualitas influencer tersebut, karena feedback yang didapatkan dari follower juga semakin tinggi. Ini berarti semakin tinggi peluang untuk menaikkan pembelian suatu produk. Tasya memiliki lebih dari 5 juta follower dengan IR 1,94%. IR ini di atas rata-rata, sebab rata-rata IR pada follower 5-10 juta yaitu 0,99%. Dengan memiliki IR di atas rata-rata, maka ini menjadi peluang untuk menaikkan pembelian suatu produk jika bekerja sama dengan Tasya. Akhirnya kita sampai juga di slide terakhir. Memulai influencer marketing tidak hanya sebagai sebuah taktik, tapi juga sebagai sebuah strategi jangka panjang. Semoga bermanfaat dan terima kasih.